Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ayah sadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kemudian kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat Allah, berupa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa yang kita terima dari Allah, patutlah kita kemudian bersyukur apapun kondisi diri kita. Sehatkah diri kita? Bersyukur kepada Allah. Sakitkah diri kita? Bersyukur kepada Allah. Kayakah diri kita? Bersyukur kepada Allah. Bahkan miskinkah diri kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita terima, kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menyampaikan sebuah tema yang hari ini sedang terjadi mungkin di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, bahkan bangsa dan dunia saat ini. Kita akan bicara tentang musibah. Musibah, saudaraku sekalian. Musibah itu berakar kata dari bahasa Arab, berasal kata dari bahasa Arab, yaitu asaba yusibu musibah. Menimpa. Menimpa apa? Menimpa siapa saja yang namanya musibah, sesuatu menimpa kepada siapapun itu namanya musibah, yang tentunya tidak mengenakan bagi orang yang tertimpanya. Sallahaladzim, sallahaladzim, sallahaladzim. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita bicara tentang musibah, pasti musibah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Dan kalau itu tidak mengenakan, lalu bagaimana kita menyikapi musibah yang ada pada diri kita?
Baik itu musibahnya kecil, sedang, atau bahkan besar. Sikap yang terbaik itulah yang kemudian harus kita lakukan. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, tidaklah pernah kemudian merasa rugi saat ketika musibah itu ada pada diri kita. Bagi seorang muslim, ketika tertimpa musibah, maka itu ladang bagi diri kita, membuktikan diri kita hamba Allah yang baik. Maka ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihul Haditsnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah atau hatta anhu biha khati'ah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, seorang mukmin yang tertimpa musibah, meskipun cuma tertusuk duri pada dirinya, bahkan lebih besar daripada tertusuk duri, maka tidaklah rugi sama sekali bagi kaum muslim, kecuali Allah akan berikan minimal ada dua yang kemudian Allah berikan kepadanya. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah akan berikan kepada orang yang terkena musibah itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terkena musibah, kalau dia mukmin, yakin kepada Allah, musibah ini akan membuat dia semakin baik, maka dia yakin dan ada ganjarannya, Allah akan ngangkat derajatnya. Allah. Kita ingat bagaimana Allah menguji para nabi-nabinya. Allah angkat derajatnya. Ada dikenal dengan Rusulul Azmi. Di dalam sejarah para nabi, kita kenal dengan Rasul-Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan dalam berdakwahnya, Rasul-Rasul yang memiliki bukti bahwa beliau adalah Rasul yang memiliki kesabaran luar biasa dalam menyebarkan agamanya. Oleh karena Rasul itu memiliki kesabaran yang luar biasa, diuji oleh Allah dengan musibah ini, musibah itu. Salah satunya adalah baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau saat berdakwahnya, ketika beliau datang di sebuah kota yang untuk kemudian beliau jadikan objek dakwahnya, bukan beliau disambut oleh orang-orang yang kemudian kedatangan oleh beliau, tapi beliau malah disambit, bukan beliau dipuja, tapi kemudian beliau dicaci. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang baik, tapi beliau mendapati ujian yang luar biasa dalam dakwahnya. Tidak ada yang meragukan kebaikan Rasul, tapi Allah uji untuk meninggikan derajatnya, untuk meninggikan terus derajatnya. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita
melihat bagaimana sejarah juga yang lain terjadi. Ketika kemudian melihat kisah para ulama yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah. Ujian itu bukan hanya berlaku dahulu. Bahkan ujian itu sampai hari ini ada ulama yang diuji dengan musibah, musibah dan musibah. Ada nabi tempo dulu yang diuji dengan musibah dan musibah. Dan musibah itu untuk meninggikan derajatnya, untuk Allah angkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Begitupun kita hari ini. Saat kita sedang sakit, saat kita sedang diuji dengan musibah berupa sakit, mungkin ada yang sedang sakit jantung, mungkin ada yang sedang sakit stroke, mungkin ada yang diuji dengan sakit liver dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah, maka solusinya adalah apa? Isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi yang ditimpakan musibah dan ujian itu luar biasa bagi mereka. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita lemah, janganlah kita seakan-akan tak berdaya menyikapi diri kita yang sedang diuji misalkan dengan sakit, saudaraku sekalian. Ada kebiasaan kita saat kita kemudian sehat, kita lupa, kita lalai dengan zikrullah. Tapi saat kita sakit, kita banyak menyebut Allah, kita banyak zikrullah, kita banyak istighfar. Mungkin di saat itulah Allah sangat sayang kepada kita. Saat sakit Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena kita banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dosa apa ya Allah yang saya lakukan sehingga saya diuji dengan sakit yang begini? Makanya kalau memang kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, pergunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah masa sehat kita dengan semaksimal mungkin. Perbanyak zikrullah, lisan yang ada pada diri kita, kita gunakan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu alaihi. Banyak dosa yang kita lakukan. Sehatnya kita bukan berarti kita sedikit dosa. Sehatnya kita karena Allah masih sayang sama kita. Orang menghargai kita bukan karena kita tidak punya aib, tapi Allah masih menutupi aib kita. Maka saat kita sehat, kita pergunakan sebaik-baiknya.
Saat banyak orang yang menghormati kita, karena itu Allah sayang sama kita. Allah masih tutupi aib kita. Jangan ketika banyak orang yang hormat sama kita, kita jumawa, kita sombong, kita angkuh. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan yang angkuh. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah. Jangan lantaran kita sehat sombong dengan kesehatan kita. Sementara ada saudara kita yang sedang sakit karena ujian. Itu bukan hanya kesusahan, kepayahan, kesulitan saja, tetapi ujian itu ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa keindahan. Itu namanya ujian. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahwa ketika kita terkena musibah, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lemah, jangan pesimis, lakukan sikap yang terbaik, sabar. Karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Orang yang sedang sakit diuji dengan sakitnya, maka dia bersabar, insya Allah sakitnya tidak akan berat, sakitnya tidak akan melemahkannya, malah akan insya Allah menguatkannya. Dan kalau kuat, insya Allah dia akan melalui ujian itu. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudaraku sekalian, ketika kita tertimpa musibah sebagai seorang mukmin, maka Allah akan hapuskan khati'ah, kesalahan-kesalahan kita. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita kepadanya. Maka jangan kemudian saat kita melihat ada seorang yang sedang terkena musibah, kita seakan-akan memponis orang. Kita seakan-akan menyatakan bahwa diri kita paling baik, sedangkan dia yang terkena musibah tidak baik. Jangan. Karena bisa jadi dosa kita tidak pernah terhapus, karena kita tidak pernah kena musibah. Sementara saudara kita yang terkena musibah, dosanya semakin hari semakin dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang terbaik kita harus munculkan, kita harus nyatakan. Jangan sampai ketika ada saudara kita terkena musibah, kita tidak bisa memunculkan sikap terbaik kita malah memponis, kita malah menghina mereka dengan perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga akhirnya tidak ada manfaatnya musibah bagi diri kita yang tertimpa pada saudara kita. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau misalkan ada musibah di antara saudara kita, maka sikap terbaik bagi kita yang melihatnya apa? Apapun yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban musibah yang ada pada dirinya, kita lakukan. Kalaulah kita bisa membantu dengan materi, maka berikan materi itu kepada saudara kita yang terkena musibah. Kalau kita bisa mampunya dengan pekerjaan, dengan
apa yang bisa kita lakukan saja, maka lakukanlah dengan usaha itu. Kalaulah kita misalkan mampunya dengan hanya lisan kita, maka lakukanlah dengan lisan kita. Mampunya dengan berdoa, maka lakukanlah dengan doa kepada Allah agar musibah itu cepat terangkat bagi saudara kita. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sungguh sangat banyak ketika kita tertimpa musibah sebagai seorang mukmin. Dan seorang mukmin yang baik ketika tertimpa musibah, maka dia mengucapkan istirja. Istirja itu apa, Ustaz? Istirja itu adalah kalimat yang sering kita ucapkan, tetapi mungkin jarang kita ketahui apa itu kalimatnya. Yang sering kita ucapkan saat tertimpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini kalimat ini sering kita dengar. Musibah satu, datang musibah yang kedua dan berikutnya. Saudaraku sekalian, hal ini dijelaskan Allah di dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-155. Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, kepada orang-orang yang mukmin, maka dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, sesungguhnya kami akan datang menghadapnya. Masya Allah, ini adalah ungkapan penghambaan yang sebesar-besarnya terhadap musibah yang dialami seorang mukmin, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk Allah yang ciptakan. Kita ini makhluk Allah yang takdirkan. Saat musibah menimpa kita, itu berarti takdir dari Allah untuk kita. Maka kalaupun musibah itu kemudian sangat tidak mengenakan bagi diri kita, sesungguhnya kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika ada motornya hilang, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya motor itu adalah dari Allah dan nanti akan diambil oleh Allah, dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan motor itu kita pakai untuk kemana saja. Apakah motor itu kita pakai untuk jalan-jalan Allah, apakah untuk jalan-jalan syaitan, taghut, la'natullah. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah sayang sama kita, ketika Allah sayang cinta sama kita, maka Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bihi khairan yusibu minhu. Kata Rasulullah, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih dia ujian. Ay ibtalahu bil masaib. Ay maknanya, artinya adalah dia diuji dengan musibah-musibah. Hadis ini dijelaskan, ditulis dalam Sahihul Jami Al-Bukhari. Hadis ini terdapat dalam kitab Jami Al-Bukhari. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang berbahagia, inilah beberapa hikmah yang
perlu kita jadikan satu sandaran ketika Allah menguji kita. Janganlah kita berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kita putus asa. Marilah kita kemudian optimis bahwa ini adalah ada kebaikannya bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sekian, terima kasih. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.